cuman ada suara itu yang terus memperingatkan. Lalu Pak, yang cukup anehnya. Iya, sahabat Mentari, bagaimana kabarnya sekarang? Luar biasa tentunya, sehat-sehat toh. Ya, pada saat ini, kali ini nih, spesial, khusus ya untuk saudara terkasih kami, Stefani yang baru datang dari Singapura. Saya todong nih, ya dia punya pengalaman yang sangat luar biasa, ya tentang bagaimana ada suatu hal ya penyakit kanker di dalam tubuhnya. Beliau akan memberikan ya semangat untuk kita, ya tentunya untuk sahabat Mentari. Ya langsung saja dengan Stefani, panggilannya Fani. Ya. Oke, bagaimana kabarnya? Capek nih jauh-jauh datang dari Puji Singapura. Tuhan. Ya? Kalau Singapura sih ke Jogja dekat, hanya ya? 2 jam ya. Oh, 2 jam ya. Jadi jadinya luar biasa lah. Iya. Iya, saya dengar sih, ya saya dengar cerita, saya lihat buku-buku juga, ya kan, ya ada suatu hal yang dalam dirinya atau dalam tubuh Stefani kan ada sakit kanker ya yang sangat luar biasa. Tapi kok semangatnya sangat begitu, wah berapi-api gitu kalau boleh dikatakannya. Apa sih yang menjadi kok saya harus seperti ini gitu loh? Saya boleh ceritakan bagaimana awalnya saya divonis ya. Jadi pada tahun 2019, tepatnya itu 14 Februari. Itu kan pas sebetulnya hari Valentine, hari kasih sayang. Kebetulan suami saya harus bisnis trip, karena saya tinggal di Singapura udah 21 tahun. Saya punya keluarga, saya punya 1 suami, 3 anak ya. Bukan 3 suami 1 anak. Jangan dibalik. Lalu kemudian pada saat itu saya merasakan sakit di tulang belakang saya yang sangat luar biasa. Kalau di sini ada ibu-ibu yang pernah melahirkan, kira-kira sakitnya sama. Aduh, saya belum pernah merasakan. Nah, ini kan saya bilang makanya ibu-ibu ya. Karena bapak-bapak nggak pernah merasakan itu. Jadi itu berlangsung 1 malam dan seharian. Jadi saya nggak bisa tidur sama sekali karena sangat sakit. Jadi saya bilang sama suami saya nggak tahan, saya harus pergi ke dokter. Tetapi karena yang saya rasakan tulang, jadi saya ke dokter tulang. Ya, tentu sebelum saya pergi, saya berdoa karena saya nggak tahu, saya nggak kenal dokter tulang siapa yang paling baik. Nah, ternyata saya dapatkan dokter Indonesia yang ada di Singapura, namanya Dokter Tony Setiobudi. Dia orang Kediri. Saya datang ke sana, lalu dia tentu bertanya apa masalahnya. Saya bilang kok rasanya nggak enak banget. Apakah ada syaraf kejepit atau mungkin ada tulangnya yang bergeser. Lalu saya langsung harus scan tulang saya. Nah, yang saya itu betul-betul tidak terpikirkan, kalau scan tulang kan berarti cuma di tulang saja. Tapi ada permintaan lagi setelah saya scan tulang, saya harus X-ray paru-paru. Nah, di sini saya sudah bertanya-tanya, kok paru-paru? Padahal kan scan-nya tulang gitu kan. Nah, lalu hasil itu dibawa, dia baca, ternyata saya punya tumor di paru-paru 7 cm. Tumor di paru-paru 7 cm? Yang saya tidak pernah rasakan. Jadi saya nggak pernah batuk, saya nggak pernah habis napas. Saya ini adalah seseorang yang sangat aktif. Memang saya ibu rumah tangga, tapi saya kalau exercise itu saya lakukan itu 6 hari di dalam 1 minggu. Bermacam-macam. Ada Zumba, ada trampolin, terus ada lagi gym, ya pembentukan tubuh. Lalu kemudian saya nggak pernah merasakan apa-apa. Saya tinggal di lantai 27. Jadi saya selalu naik sampai lantai 27, nggak pakai lift ya. Jadi jalan kaki. Wow, luar biasa. Anggap aja itu olahraga ya. Betul. Jadi segitu aktifnya saya. Iya, betul. Saya nggak perokok, saya nggak minum minuman keras, makanan saya sangat sehat. Lalu kemudian dia menyatakan, ini saya mesti ke dokter paru-paru dulu untuk menyatakan ini
apa tumornya, apakah tumor ganas atau tumor jinak. Karena kalau itu tumor ganas, tidak bisa diberikan kepada dokter paru-paru untuk dioperasi. Lalu kemudian saya pergi lagi untuk PET scan, lalu tes darah, dan saya dibiopsi. Singkat cerita, saya divonis kanker paru-paru stadium terakhir. Berapa lama itu? Jadi berapa lama dari mulai tadi pemeriksaan dokter tulang sampai dengan divonis itu kok tiba-tiba atau dalam 3 hari saja? Ya? Dalam 3 hari. Dalam 3 hari divonis langsung kanker paru-paru stadium terakhir. Stadium terakhir artinya apa? Hidup saya itu pada saat itu tinggal 6 bulan. 6 bulan? Sampai itu 1 tuh tahun berapa tuh? 2019. 2019. Tadi kan saya bilang saya divonis itu pada tanggal 14 Februari. 14 Februari 2019. Ya. Ya. Jadi secara manusia kalau mendengar vonis, apalagi ini vonis yang pertama, kanker saya tidak bisa disembuhkan. Lalu kemudian yaitu kankernya itu yang saya punya itu memang kanker yang sangat langka. Cuma 3% dari seluruh dunia kenanya hanya kepada wanita Asia yang aktif di bawah 50 tahun. Jenis yang sangat langka, yang obatnya juga sangat jarang. Kalau kanker payudara atau kanker yang lain, pengobatan itu sudah sangat maju. Tetapi untuk jenis kanker saya baru obat-obat yang diuji coba kira-kira mungkin 5 tahun lah kira-kira itu obat itu ada gitu. Jadi waktu saya divonis itu tentu saya dan seluruh keluarga kayak disambar petir ya. Betul, ya. Karena saya yang begitu sehat tiba-tiba kok udah divonis stadium terakhir. Dan hidup saya cuma tinggal 6 bulan lagi. Jadi itu awal bagaimana vonis itu diberikan kepada saya. Lalu pada saat itu juga saya tidak tahu apa treatmentnya kan. Kalau kanker kan biasanya di kemo. Tetapi ternyata jenis yang saya punya itu pengobatannya adalah oral terapi. Jadi namanya oral targeted therapy. Jadi obat ini seperti meng-cancel signal daripada kanker ini untuk menyebar kemana-mana. Kira-kira Pak Ben mau tahu nggak penyebaran saya sudah kemana saja? Ya boleh dong. Kalau memang itu boleh dirahasiakan atau tidak atau misalnya. Saya, kenapa saya dibilang udah stadium 4 atau stadium terakhir? Sudah akhir ya. Karena penyebaran saya sudah di tulang tengkorak, di getah bening, di tulang, di kelenjar limpa, saya udah di rahim, udah di kandungan, semua tempat. Mukjizat sekali ya sampai dengan saat ini ya, Tuhan masih beri, wah, ya artinya nafas kehidupannya sampai dengan saat ini kan luar biasa sekali gitu. Vonis 6 bulan, tapi apa yang menjadi semangat? Tapi Pak, ada kejadian. Apa tuh? Saya selama 4 bulan ya Pak, saya dikasih obat namanya oral targeted therapy. Ternyata obat itu cocok sekali untuk saya. Dalam 4 bulan, tumor semua yang menyebar di seluruh tubuh saya hilang. Wow. Itu karena obat atau karena kemurahan Tuhan? Nah, kalau secara manusia Pak, iya. Secara duniawi, itu tentu karena obat. Betul. Ya. Tetapi itu semua nggak berarti kalau itu bukan anugerah dari Tuhan. Ya. Itu sama sekali nggak mungkin Pak. Betul. Tapi apa yang terjadi harusnya kan secara manusia saya bersuka cita, ya. Tapi ini yang saya mau katakan, saya ada 1 hari pas masa saat 4 bulan itu, saya merasakan hadirat Tuhan pergi dari saya, Pak.
Jadi di situ saya mengalami namanya darkness atau kegelapan. Saya itu seperti zombie, seperti mayat hidup yang tidak merasakan kasih, tidak merasakan cinta, apalagi saya pada saat itu anak saya yang paling kecil masih sangat muda, umurnya masih 10 tahun. Kalau mereka datang peluk, saya pasti tolak. Jadi itu berjalan 3 tahun. Kayak ada penolakan begitu ya? Itu seperti kayak saya itu merasa di satu tempat ruangan yang gelap, Pak. Walaupun itu ada matahari, ada apa, saya nggak bisa lihat terang. Dan saya merasakan itu 3 tahun. Tahun yang pertama di dalam 3 tahun kegelapan saya, Pak, 3 tahun. kerjanya saya hanya mau bunuh diri. Saya tinggal di lantai 27. Saya punya balkoni itu ada 2, Pak. Dan gampang sekali saya naik kursi tinggal loncat. Dan saya melakukan itu hampir 1 minggu itu mungkin 3 kali, Pak. Jadi di sini Bapak bisa melihat bagaimana suami saya dan ketiga anak saya. Karena saya kalau mau lompat, Pak, di depan mereka. Selama 3 tahun, Pak. Jadi saya di sini setelah saya mengalami itu semua, saya melihat ke belakang. Bukannya Tuhan meninggalkan saya. Kan saya tadi bilang, saya merasakan hadirat Tuhan, terang Tuhan pergi. Tapi sebetulnya saya diperkenankan untuk masuk ke dalam situ supaya saya memberitakan. Banyak orang yang mengatakan neraka itu api. Neraka itu menyeramkan, api. Tapi di sini saya mau katakan, neraka itu lebih dari itu, yaitu kegelapan yang saya terima. Karena apa, Pak? Tidak ada damai, tidak ada kasih, tidak ada sukacita. Yang ada, Pak, putus asa, depresi, tidak ada pengharapan. Sekarang gini deh, Pak, Bapak bayangkan kalau ini kondisi Bapak, misalnya istri atau anak-anak marah 1 harian, Pak. Ada damai nggak, Pak? Pasti tidak ada. Malah pasti kita jadi emosi kan? Betul. Malah semakin memuncak dia mungkin ini bisa semakin wah sangat luar biasa. Malah, itu dalam 1 hari loh itu. Betul. Iya. Saya 3 tahun, Pak. 3 tahun ya mengalami. Saya menutup semua hubungan, terutama dengan mama saya, keluarga saya, sahabat saya. Jadi yang bisa berhubungan saya cuma sama anak-anak dan suami saya. Itu pun setiap mereka mau memeluk saya tolak, Pak. Saya itu seperti mayat hidup, Pak. 3 tahun. Jadi, Pak, sorry nih, maaf kata. Sebenarnya mungkin dalam 3 tahun itu apakah stay di tempat atau memang saya keluar ke sana, saya mau cari apa dan sebagainya, atau bagaimana itu? Atau saya diam aja deh, saya nggak mau kemana-mana gitu loh. Sebetulnya saya nggak mau kemana-mana, Pak. Saya hanya mau di tempat tidur. Tapi tentu suami saya yang setia selalu membawa saya untuk beribadah, Pak. Suami saya yang setia itu juga anugerah Tuhan ya, Pak. Kesetiaan suami saya itu semua anugerah Tuhan. Ketiga anak saya terus mendoakan saya, Pak. Jadi setiap hari saya dibaca ayat-ayat Alkitab. Setiap hari 24 jam lagu-lagu worship itu, pujian itu dinyanyikan. Tapi saya cuek, Pak. Iya, orang saya di dalam gelap, Bapak tahulah. Jadi artinya masuk kiri keluar kanan ya? Oh, boro-boro. Jadi dia ngomong kayak gitu, saya tidak pedulikan. 3 tahun, Pak, lamanya. Mama saya telepon, saya nggak jawab. WhatsApp, saya nggak jawab. Jadi mereka pun bertanya-tanya apa yang ada di dalam hidup saya. Saya nggak bisa menangis, emosi nggak ada, Pak. Jadi nangis nggak bisa, tidur nggak bisa. Jadi Pak. Blank gitu atau bagaimana ya? Seperti mayat hidup. Oh.
seperti zombie. Yeah. Tapi saya tahu semua yang terjadi. Yeah. Tapi saya merasa saya di dalam satu ruangan gelap yang terkunci. Yeah. Saya nggak bisa keluar, saya nggak bisa melihat terang, saya ada di dalam situ. Jadi itu yang menyebabkan kenapa saya nggak mati aja. Keadaan seperti itu membuat saya, ngapain saya hidup lagi? Ngapain saya harus menyusahkan suami dan anak-anak saya? Kalau saya mati, suami saya kan bisa cari yang lain. Yeah. Dia Pak posisinya cukup baik, dia kerja di banking, dia juga ganteng, anak-anak saya juga sangat baik ya. Satu aja, saya pengen kalau dia pun cari istri yang baru, itu istri yang mengasihi anak-anak saya. Saya juga tidak mau menyusahkan anak-anak saya tidak mau menyusahkan orang tua saya. Itu yang saya pikirkan, kenapa saya mau bunuh diri. Karena bagi saya sangat merepotkan mereka. Jadi itu terus yang terbersit di dalam pikiran saya. Dan saya melakukannya itu, aduh Pak, sering. Itu kenapa? Itu mungkin dorongan dari dalam jiwa atau dorongan dari bisikan dari yang lain? Artinya bisikan yang lain itu artinya ada suara yang tidak enak, kamu harus begini, kamu harus begini. Itu gimana? Apa yang dirasakan ya? Seperti tadi dibilang kan memang kayak mayat apa dan sebagainya. Tapi apa yang membuat bisa seperti itu gitu? Itulah Pak. Ini sesuatu kondisi yang agak langka. Karena saya bilang, saya diperkenankan Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan di dalam hati saya, inilah yang terjadi. Saya tidak akan merasakan kasih. Saya nggak merasakan cinta. Saya nggak merasakan damai. Ini yang saya mau ungkapkan. 3 tahun ya? 3 tahun. Luar biasa. Yang saya mau ungkapkan adalah kita semua, walaupun di dalam pergumulan, kita harus tetap mengandalkan Tuhan, Pak. Ya, saya itu udah sangat luar biasa, melukai hati anak-anak saya. Bayangin Pak, 3 tahun, saya nggak peduli sama sekali. Suami saya harus menjadi ibu. Suami saya harus bekerja. Suami saya yang juga harus beli semua kebutuhan anak-anak saya. Bapak bayangkan bagaimana dia sebagai suami saya tetap setia, Pak. Anak-anak saya tidak ada satupun yang masuk ke dalam obat-obatan. Tetapi malah mereka semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka satu persatu melayani di gereja. Jadi di sini saya bilang bahwa walaupun saya menemukan ujian dan pergumulan ini, keluarga saya sudah disiapkan sebelum saya kena kanker ini. Puji Tuhan ya, luar biasa. Jadi dorongan, kalau saya lihat dari story-nya ya, berarti dorongan itu timbul dari keluarga. Maksudnya gimana Pak? Dorongan untuk berdoa, selalu diberikan nyanyian dan sebagainya. Iya, itu adalah dukungan dari suami dan ketiga anak saya, Pak. Jadi kayak misalnya anak yang pertama itu dia bertanggung jawab untuk melihat adik-adiknya. Karena suami saya udah terlalu konsentrasi sama saya, Pak. Bayangin Pak, dia lagi kerja. Kebetulan kita punya pembantu di sana. Lalu pembantu saya telepon, Pak, ibu udah mau loncat. Jadi dia harus cepat-cepat naik mobil untuk biar saya nggak loncat, Pak. Dan saya lakukan itu, Pak. Kira-kira 3 kali dalam seminggu. Sekarang bagaimana suami saya bisa kerja, Pak? Tapi luar biasanya perlindungan Tuhan, Pak. Itu malah pada saat-saat itu dan masuk COVID, Pak. Karena kan 2020 itu kan COVID pertama tuh waktu masih Delta itu. Nah pada saat itu kan semuanya harus di rumah ya Pak ya. Di rumah. Jadi dia work from home. Dia kerja dari rumah. Jadi dia juga bisa mengawasi saya, Pak.
Itu kalau bukan Tuhan, Pak. Betul. Orang bilang COVID ini begini, malah aduh COVID banyak mengambil jiwa orang ya. Iya. Tetapi di dalam keadaan saya, suami saya malah bersyukur karena dia bisa kerja dari rumah. Betul. Bapak bayangin kalau dia terus-terus pulang dari kantornya, dia juga bisa dipecat, Pak. Betul. Jadi waktu saya lihat ke belakang, semua ini penyertaan Tuhan. Iya. Anugerah yang diberikan Tuhan kepada saya, suami yang setia, ketiga anak-anak saya yang terus mendukung, ya. Lalu kemudian bukan itu saja, semua kepanjangan tangan dokter, obat-obatan itu juga, Pak. Iya. Itu juga bukan dari dokter, tapi karena anugerah Tuhan. Betul. Iya. Yang ajaibnya, Pak, obat yang saya minum itu baru di legalize tuh dinyatakan legal. Iya. Itu 3 bulan sebelum saya divonis, Pak. Wow. Yes. Dan tiap tahun itu, Pak, obat saya berganti-ganti karena selalu menyebar, Pak. Ada penyebaran lagi, harus ganti obat. Tetapi tiap tahun itu penyertaan Tuhan kepada saya luar biasa, Pak. Berarti Tuhan telah mempersiapkan itu. Ya, itu maksud saya. Setiap tahun, Pak, itu selalu dikatakan hidup saya 6 bulan lagi. Setiap tahun loh, Pak. Walaupun tadi yang saya bilang tumor itu sudah hilang, tetapi di tahun berikutnya ada penyebaran lagi. Di otak saya, selaput otak saya. Jadi boleh dikatakan itu merembet gitu ya? Ya. Jadi menjalar. Betul. Seperti itu ya? Betul. Kalau orang yang saya lihat kan ya kita banyak teman-teman juga seperti itu. Akhirnya Tuhan panggil karena memang tidak kuat. Ya. Ya mungkin karena kondisinya sampai kalau tadi dibilang sampai boleh dikatakan stadium 4 itu kan yang wow itu sangat luar biasa. Tapi ya, puji Tuhan ya, Tuhan telah mempersiapkan Stefani dan keluarga tentunya ya untuk bisa lebih mengenal Tuhan. Oke, apalagi yang membuat apa ya istilahnya? Mungkin kalau sekarang kan hati yang gembira adalah obat mungkin ya. Betul. Nah, apa sih yang membuat sehingga kok saya harus melakukan ini selama 3 tahun saya harus melepaskan itu gimana tuh? Itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi saya melihat kembali hadirat Tuhan itu, Bapak pasti bisa tercengang-cengang. 14 Februari 2022, tepat 3 tahun. 14 Februari 2022. Ini loh Pak, kita kalau bicara tentang Tuhan, Tuhan Yesus, pekerjaannya itu selalu angka 3, Pak. Ya kan? Waktu dia mati, dia bangkit hari ketiga. Betul. Semua, dia pun bekerja 33 tahun. Semua 3. Jadi saya pun 3 tahun diperkenankan Tuhan untuk melihat kalau kamu tidak ada Yesus atau istilahnya sekarang Roh Kudus tidak ada di dalam hatimu. Betul. Yang terjadi ini. Di situ kemudian saya sangat bersyukur karena 3 tahun dalam kegelapan Tuhan ambil kegelapan saya menjadi terang. Disinilah saya sudah melihat bahwa yang namanya gelap itu tidak ada pengharapan, Pak. Orang saya kerjanya hanya mau bunuh diri, tetapi waktu saya melihat terang, saya melihat pengharapan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan gak cuma saya, suami saya, anak-anak saya, keluarga saya. Inilah pekerjaan Tuhan. Betul. Jadi pada saat itu saya gak bisa buat apa-apa untuk Tuhan. Yang saya bisa lakukan pertama bersyukur, Pak, dalam segala keadaan. Betul. Kedua, saya berbicara kepada Tuhan, saya akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati.
Karena kalau bukan Tuhan yang mengangkat semua gelap saya, Pak, saya nggak tahu hidup saya ada di mana. Saya merasa saya mati nggak mau, tapi hidup saya juga nggak mau. Saya tahu kalau saya bunuh diri, pasti tidak ada pengharapan. Saya hanya akan pergi ke neraka. Karena orang yang bunuh diri, Pak, itu istilahnya mereka itu udah melawan rencana Tuhan. Tetapi Tuhan cabut itu semua, Pak. Saya udah melihat terang. Saya melihat bagaimana keluarga saya mencintai saya. Saya bisa memeluk mereka lagi. Bapak kan tahu seorang ibu itu bagaimana mengasihi anak-anaknya. Selama 3 tahun saya tidak bisa, Pak. Jadi waktu terang itu kembali, yang saya lakukan hanya mau melayani Tuhan. Berarti kayak semacam ada benteng ya. Jika kita mau melakukan suatu hal yang tidak baik gitu istilahnya ya, kayak tadi mau melompat apa dan sebagainya, next yang cerita tentang dulu tuh yang waktu itu. Jadi semacam ada benteng yang menahan, lu jangan loncat dulu nih, belum waktunya, atau bagaimana itu? Atau ini yang unik, Pak. Saya setiap mau loncat ya, Pak, ya. Udah nih badan saya udah hampir di luar ya, Pak. Ada suara, Pak. Nah, itu dia makanya. Ada benteng kan? Betul. Suara itu apa? Mengatakan kamu tidak akan berakhir seperti Yudas Iskariot. Setiap saya mau lompat, Pak, suara itu yang ada. Jadi saya kembali, saya nggak jadi loncat, saya masuk ke dalam. Tapi saya tetap gelap. Cuman ada suara itu yang terus memperingatkan. Lalu, Pak, yang cukup anehnya, saya itu mengambil 3 pisau untuk menyayat. Ya. Suami saya tuh orang yang agak perfeksionis, jadi semua pisau harusnya tajam, Pak. Begitu ya? Tapi sampai di tempat saya tumpul semua. Begitu ya? Itu mujizat Tuhan itu. Itu anugerah. Gimana lagi? Kan jadi, memang ternyata memang. Saya sudah disiapkan, Pak. Keluarga saya semua dibentengi. Ya. Yang itu juga lagi ya, Pak ya. Bapak tahu, saya tuh minum obat, Pak. 1 pil itu harganya 1 juta. Luar biasa. 1 hari saya harus minum 8. 1 hari 8 juta. Bapak kaliin aja 30. Itu baru obat ya, Pak ya. Luar biasa. Saya radiasi itu 1 M sendiri, Pak. Saya radiasi, saya gamma knife itu lagi-lagi 1 M. Jadi kira-kira udah nggak tahu lah ya. Tetapi yang menanggung itu semua asuransi, Pak. Betul. Yang dibeli 3 tahun sebelum saya sakit. Ya, itu dia, makanya Tuhan tuh telah mempersiapkan. Iya toh? Betul, Pak. Iya, kalau tadi saya salah singkat tadi kan arahnya saya sekarang jadi ke pelayanan kan ya, seperti itu ya. Oke, story-nya mungkin sudah cukup yang sangat menguatkan untuk yang mempunyai atau saudara-saudara kita, sahabat Mentari yang melihat mungkin ada, oh ternyata kalau memang ada salah satu mungkin dalam tubuhnya yang tidak enak, mungkin salah satunya cancer, mungkin saya harus melakukan hal yang ya artinya nomor 1 yang di atas. Begitu ya. Jadi artinya ya setiap pengalaman itu kan memang berbeda-beda. Tapi kalau luar biasanya kalau kita tidak kuat iman, saya pikir itu sudah terjun dari dulu-dulu kali ya. Betul. Artinya selain kuat iman kan ada bisikan-bisikan yang memang kita jangan lakukan itu. Belum waktunya dan sebagainya, itu sangat luar biasa loh. Artinya menjadi kesaksian yang memang nyata. Ya dari boleh dikatakan 6 bulan ya melakukan hal yang ya artinya saya mau ngapain nih sampai dengan 3 tahun saya harus ngapain, tapi mujizat Tuhan masih menolong Stefani sampai dengan saat ini. Amin. Gitu ya. Setelah 3 tahun kan boleh dikatakan perjalanan hidupnya saya melayani gitu loh. Nah ini yang saya mau denger nih nanti nih, apa sih yang menjadi keinginan ya menjadi pelayan, walaupun dikatakan bukan pendeta, tapi dikatakan melayani Tuhan kan siapapun bisa. Gitu. Begitu ya? Iya, betul. Luar biasa. Iya, sahabat Mentari,
demikian yang sudah disampaikan oleh Stefani, ya sahabat kita, saudara saya, ya teman kita dari Singapura yang boleh datang jauh-jauh untuk bisa berbagi ya dengan sahabat Mentari. Bagaimana kelanjutannya nanti kita akan dengar. Ya bagaimana pelayan, ya boleh dikatakan pelayanan ya, pelayanan di dalam dirinya ya bersama dengan saudara-saudara yang ada di, ya boleh dikatakan teman-temannya atau saudara-saudaranya yang bisa bergabung ya untuk melakukan pelayanan. Nanti kita akan lihat dan saksikan. Oke, terima kasih.